kata tidak sengaja itu tidak bisa disamakan dengan lalai. Kalau memang tidak sengaja itu disamakan dengan lalai, berarti ada subsidiar lebih subsidiar lagi, itu pasal 360, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka. Ya, memang keadilan itu berbeda. Jadi setiap orang itu akan memandang keadilan itu memang berbeda. Jadi tidak bisa didefinisikan secara pasti apa yang namanya keadilan. Tetapi kalau misalkan keadilan itu dilihat dari hati nurani yang paling dalam, itu antara satu orang dengan orang yang lain, itu insya Allah sama. Ya, adil itu adalah, kalau dalam hukum Islam, adil itu lawannya adalah zalim. Nah, adil itu sendiri adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, hukuman 1 tahun penjara ini apakah bisa dirasa sebagai sesuatu yang memang sudah pas, sudah pada tempatnya? Nah, itu yang harus kita jawab menggunakan hati nurani. Nah, selanjutnya soal kalimat tidak sengaja ini kan viral juga bersamaan dengan setelah sidang tuntutan. Karena data yang saya peroleh dari beberapa berita ini saya kutip di situs detik.com tanggal 11 Juni. Di sini jaksa usai sidang sepertinya diwawancarai dan jaksa ini menjelaskan ke media bahwa kenapa menuntut 1 tahun ke terdakwa. Nah, dijelaskan bahwa digunakan adalah dakwaan yang lapisan kedua tadi, dakwaan subsidiar pasal 353. Nah, jaksa menjelaskan kenapa menggunakan pasal yang kedua ini, dakwaan subsidiar 353. Karena menurut jaksa di wawancara itu, dia menjelaskan bahwa kalau pasal 355 itu menghendaki pelaku harus mempersiapkan untuk melukai orang. Jadi dari awal katanya, ini orang sudah punya niat untuk melukai. Sementara katanya jaksa, di fakta persidangan, terdakwa tidak punya niat untuk melukai. Terdakwa hanya ingin memberikan pelajaran ke korban karena lupa dengan institusi. Selain itu, pada saat para terdakwa ini ingin memberikan pelajaran tadi, menyiram air keras katanya, ternyata mengenai mata, sehingga pasal yang tepat menurut jaksa adalah pasal 353. Nah, dari pernyataan jaksa ini sebenarnya kalau saya cermati, di beberapa berita juga saya cari-cari, saya tidak menemukan kata yang tegas menyebut tidak sengaja dari keterangan jaksa. Saya sudah cari-cari. Ini mungkin hanya interpretasi media sebenarnya, ya. Maksudnya dari kalimat jaksa yang bilang terdakwa tidak bermaksud melukai, itu diinterpretasikan sebagai kalimat terdakwa tidak sengaja. Oke, ini ada kesimpulan juga, entah dari mana kesimpulannya, mungkin dari publik, netizen, atau media, menyimpulkan bahwa dari keterangan jaksa yang mengatakan bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk, tidak ada niat, ini diartikan dengan tidak sengaja untuk melukai, tidak bermaksud untuk melukai mata, itu tidak diartikan dengan tidak sengaja. Nah, sekarang kita bahas tidak sengaja ini. Kita bahas dulu tentang kesengajaannya menurut MVT. Nah, ini kita menurut MVT sengaja, langsung sini, ini berarti ada unsur willens and wanton. Jadi menurut MVT itu sengaja berarti willens and wanton, diketahui dan mengetahui. Nah, menurut persepsi saya, willens and wanton sini adalah menghendaki atau diketahui apa yang akan dilakukan, dikehendaki apa yang akan dilakukan dan diketahui atau mengetahui akibatnya. Ini. Kalau misalkan kata tidak sengaja itu adalah negasi dari kata sengaja, itu berarti di sini diberikan kata tidak mengetahui, tidak menghendaki, dan tidak mengetahui. Tidak menghendaki perbuatannya dan tidak mengetahui akibatnya. Nah, banyak yang menyamakan lalai itu tidak sengaja. Padahal kalau kita artikan begini, ini berarti tidak sama, tidak sengaja dengan lalai. Kalau lalai, apalagi merujuk pada pendapatnya Mulyatno, kalau lalai itu ada unsur penghati-hati dan ada unsur menduga-duga. Jadi seseorang itu harus menduga bahwa tindakannya itu bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Misalkan harus dengan perhitungan tertentu. Misalkan seorang pembalap,
dia mengendarai sepeda motor yang sangat kencang di jalan yang ramai, itu seharusnya dia menduga bahwa itu membahayakan, bisa membahayakan orang lain. Atau seharusnya dia berhati-hati. Nah, kalau berhati-hati itu di perbuatannya, dia harus melakukan perbuatan itu berhati-hati. Nah, jadi untuk kelalaian itu salah satunya tidak ada. Karena kalau untuk kesengajaan, ini menurut saya adalah sesuatu yang akumulatif. Jadi ini harus ada dua-duanya. Tetapi kalau kelalaian, itu dia ada ini. Kalau merujuk pada pendapatnya Mulyatno, harus ada weapons-nya. Tapi willingness-nya tidak ada, karena dia tidak menghendaki itu. Nah, dengan demikian, kata tidak sengaja itu tidak bisa disamakan dengan lalai. Nah, ini juga ada di Black Law Dictionary. Nah, lalai itu apa? Dalam bahasa Inggris, lalai itu bisa diartikan negligence atau recklessness, begitu. Recklessness. Nah, kemudian saya buka di Black Law, recklessness itu apa? Recklessness ternyata ini, kesadaran plus dengan sadar, ini adverb ya, mengabaikan resiko substansial. Resiko substansial ini adalah resiko yang berpengaruh begitu. Resiko substansial dan tidak dapat dibenarkan bahwa hasilnya akan terjadi. Begitu. Nah, di dalam literatur bahasa Indonesia seperti ini di buku-buku literatur hukum pidana ya, itu ada yang mengatakan bahwa lalai itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan tidak sengaja. Nah, tidak sengaja di sini itu bukan berarti bahwa lalai itu sama dengan tidak sengaja. Hanya untuk mengartikan kata lalai ini itu lebih mudah dengan menggunakan kata tidak sengaja. Nah, kalau kita bandingkan dengan Black Law, recklessness, ceroboh atau lalai, ini tidak ada kata-kata tidak sengaja di sini. Berarti kan bisa. Berarti bisa mendefinisikan kata lalai itu dengan kata yang lain selain tidak sengaja. Terus kemudian ada lagi negligence. Negligence ini. Negligence. Istilah untuk yang ceroboh. Jadi lalai itu dikatakan adalah kecerobohan, kemudian kurangnya perhatian. Ya, yang disebut Mulyatno kurang penghati-hati tadi, kurangnya perhatian, kemudian sembrono yang mengakibatkan cedera. Nah, ini berarti kan lalai bisa diartikan tanpa kata-kata tidak sengaja. Begitu. Jadi tetap menurut saya tidak bisa dikatakan lalai itu tidak sengaja. Nah, kembali ke kasusnya Novel Baswedan dan ketika mengatakan bahwa tidak sengaja, tidak berniat melukai mata, itu tidak bisa dibenarkan. Kalau memang tidak sengaja itu disamakan dengan lalai, berarti ada subsidiar lebih subsidiar lagi, itu pasal 360, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka. Gitu. Tetapi kalau dimasukkan ke kelalaian, karena kelalaian ini tindakan atau perbuatan pidana yang ringan, maka hukumannya lebih sedikit lagi. Jadi 1 tahun tuh bisa maksimal. Di 360 itu kan 5 tahun, atau kalau misalkan tuntutannya sangat ringan itu hanya kurungan 1 tahun penjara. Kita kembali ke video. Jadilah viral. Padahal teman-teman, soal sengaja atau tidak sengaja dalam hukum pidana itu punya teori-teorinya dan jenis-jenisnya. Saya tidak akan membahas secara detail soal itu, selain berat, jadi tidak pas untuk dibahas di podcast sesimpel ini. Cuma sekedar mengurai saja. Sederhananya dalam hukum pidana itu dikenal kata kelalaian atau kealpaan. Meski teorinya kealpaan kelalaian ini berbagai macam, namun secara awam bisa dikaitkan dengan kalimat tidak sengaja yang viral itu. Nah, dikaitkan dengan pernyataan jaksa yang diberitakan, saya tidak ada kalimat-kalimatnya secara tidak langsung soal kelalaian atau kealpaan, apalagi kata tidak sengaja. Nah, sedangkan kesengajaan ini tidak seperti yang mungkin dipikirkan orang kebanyakan atau orang awam. Di dalam hukum pidana ada teori dan jenis-jenisnya, dan ini sangat berkaitan dengan kalimat jaksa dalam pemberitaan yang viral. Nah, jadi begini teman-teman, kesengajaan itu ada beberapa jenis, tapi saya tidak jelaskan semuanya. Di podcast ini saya sebutkan 2 saja. Yang pertama, kesengajaan itu bentuknya kesengajaan sebagai maksud. Ini gambarannya si pelaku menghendaki akibat dari perbuatan, itu kesengajaan sebagai maksud. Kemudian bentuk kesengajaan kedua itu kesengajaan sebagai kemungkinan.
Ini artinya sederhananya si pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan, tapi dia tetap melakukan dan dia sadar akan akibat yang akan mungkin terjadi. Jadi dia tahu akibat. Kalau saya lakukan kemungkinan akan terjadi ini kemungkinan. Dia sadar akan kemungkinannya. Tapi itu bukan tujuan. Nah, begitu itu ini bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan. Nah, ini ada jenis-jenis kesengajaan yang disebutkan oleh Bang Eldi tadi. Ada tiga. Bang Eldi menyebutkan dua ya. Ada tiga: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Yang disebutkan adalah ini, sengaja sebagai maksud dan sengaja sebagai kemungkinan. Tapi saya akan jelaskan ketiga-tiganya. Ini sengaja sebagai maksud. Sengaja sebagai maksud itu antara niat, motif. Motif itu begini, misalkan ada pembunuhan, motifnya apa itu? Motif ini untuk membantu menemukan apakah ada niat atau kehendak dari seseorang untuk melakukan perbuatan pidana. Misalkan, itu dibunuh, motifnya adalah apa? Motifnya adalah asmara, motif warisan, dan lain sebagainya. Kemudian, tindakan dan akibat benar-benar terwujud. Jadi, dia bermaksud membunuh si A, benar-benar terwujud bahwa yang meninggal itu adalah si A. Nah, ini sengaja sebagai maksud. Kemudian ada sengaja sebagai kepastian. Kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Sengaja sebagai kepastian ini adalah sengaja sebagai maksud plus ada kepastian terjadi akibat yang lain. Contohnya adalah, contoh yang paling populer ini ya. Contoh yang paling populer adalah Ares mengenai kapal Thomas van Bremerhaven. Nah, ini bahwa Thomas ini menaruh dinamit di kapalnya. Beberapa hari kemudian diperkirakan dinamit ini akan meledak. Kemudian dia akan mendapat penggantian asuransi. Nah, ketika itu kalau nggak salah ceritanya ada yang mengangkat dinamit dan tidak tahu kenapa kemudian dinamit itu jatuh dan mengenai awak kapalnya, sehingga kalau tidak salah 83 orang yang di kapal tersebut meninggal dunia. Nah, ini kan kesengajaan sebagai kepastian. Sebenarnya dia kesalahannya atau tindak pidananya adalah sengaja meletakkan dinamit itu supaya kapalnya meledak dan dia mendapatkan penggantian. Tetapi ketika dinamit itu meledak, kan pasti ada orang yang meninggal karena dinamit itu. Nah, ini yang dinamakan kepastian, yang dinamakan kesengajaan sebagai kepastian. Begitu. Jadi tidak bisa berdalih bahwa saya ini niatnya adalah agar saya dapat penggantian. Saya tidak berniat atau bermaksud atau tidak bersengaja untuk membunuh orang tersebut. Nah, ini tidak bisa. Itu include, itu masuk. Kemudian yang ketiga adalah sengaja sebagai kemungkinan. Nah, ini adalah kesengajaan yang orang itu sadar. Jadi kalau dalam bukunya Mulyatno itu sengaja dengan sadar sebagai Jadi orang ini sadar bahwa kemungkinan ada akibat-akibat yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya dia. Contoh, ketika air keras disiramkan, karena air itu bisa menyebar kemana-mana, kemungkinan menyiram badan bisa kena ke wajah. Ketika menyiram ke seseorang, bisa jadi orang di sebelahnya juga kena dan terluka. Nah, ini adalah jenis kesengajaan sebagai kemungkinan. Contoh yang paling populer adalah Ares mengenai Tab. Jadi ada seseorang ini yang akan membunuh seseorang dengan cara mengirimkan roti Tab yang sudah dibubuhi racun. Dikirim ke rumah orang tersebut yang dia tahu bahwa mungkin yang makan roti Tab ini bukan hanya sasaran yang hendak dituju, tetapi di situ ada istri dan ada anaknya. Nah, di Ares ini ternyata yang memakan roti tersebut dan kemudian meninggal dunia adalah istrinya. Nah, ini dia sadar bahwa ada kemungkinan yang terjadi yang lain daripada yang dituju. Kita kembali ke video.
kedua bentuk kesengajaan ini, kesengajaan sebagai maksud dan kesengajaan sebagai kemungkinan tadi, dikaitkan dengan kalimat jaksa, sepertinya jaksa itu maksud dari pasal itu perencanaan tertuju pada melakukan penganiayaan berat. Jadi tujuannya memang penganiayaan berat. Nah, itu bentuknya kesengajaan sebagai maksud. Sedangkan pasal subsidiarnya pasal 353 ayat 2 KUHP tadi junto 55 itu perencanaan tertuju pada melakukan penganiayaan terlepas dari akibat luka yang kemudian timbul di perbuatan tersebut. Nah, itu bentuknya kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi itu yang mungkin maksud jaksa ketika diwawancarai oleh media. Jadi tidak ada bilang tidak sengaja sebenarnya. Saya cari-cari di media tidak ada. Jadi ini bentuk interpretasi media sampai viral. Jadi begitu teman amatan saya. Nah, di akhir podcast ini saya ingin bilang sebenarnya yang mengganjal di pikiran soal keterangan jaksa yang sampai viral ini ketika jaksa bilang pelaku tidak berniat melukai tapi hanya ingin memberikan pelajaran. Sebenarnya jaksa membedakan antara kalimat ingin melukai dan ingin memberikan pelajaran. Jadi maksudnya jaksa membedakan antara orang yang membawa air keras dengan tujuan memberikan pelajaran dengan orang yang membawa air keras dengan tujuan untuk melukai itu berbeda. Nah, bagi saya kedua kondisi ini tidak ada bedanya sebenarnya. Karena bukan soal niat memberikan pelajaran atau niat ingin melukai, tapi problem utamanya adalah membawa air keras itu. Mau airnya kena di kaki, kena di badan, atau kena di kepala, semuanya sangat memungkinkan membuat luka berat. Karena dampak dari air keras kan, asam sulfat itu bahkan bisa membuat daging hancur bila kadarnya pekat kan begitu. Jadi saya agak bingung soal mungkin jaksa punya definisi tersendiri soal memberikan pelajaran dengan membawa air keras tujuannya memberikan pelajaran. Itu tadi pembahasan kelanjutan dari video saya mengenai review kasusnya Novel Baswedan. Ini video yang kedua dan yang ketiga ya. Jadi ini mungkin ada 2 video. Terima kasih atas perhatiannya. Segala kekurangan adalah milik saya dan apabila ada kelebihannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada rekan-rekan yang memberikan feedback kepada saya sehingga menambah pengetahuan saya dan saya belajar lebih lanjut. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan. Saya mohon apabila ada kritikan dilakukan dengan sopan begitu, karena saya menerima diskusi apapun itu ini untuk keilmuan kita. Saya akhiri, terima kasih masih tetap berada di channel Mudah Belajar Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.